Tempatku belajar, tempatku bermain, memuji menyembah Yesus Tuhanku di WTC Kids. Saling mengasihi, saling melayani, kami sangat senang menjadi keluarga di WTC Kids. Shalom adik-adik. Wah, senang sekali hari ini Kak Vina bisa bertemu kembali dengan adik-adik semua di WTC Kids. Nah adik-adik, hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan November dengan tema yang baru, yaitu Reconnect the Bridge. Tapi adik-adik, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau main games dulu nih. Nah adik-adik, sekarang kita mau main game sama Kamika sama Faith. Nah, kita akan membuat struktur bangunan dari susu biji. Nah, jadi ceritanya hari ini Kamika sama Faith mau bikin bangunan untuk melindungi bebek marshmallow kakak. Oke? Nah, bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah marshmallow, permen marshmallow. Karena ini terlalu besar adik-adik, jadi adik-adik bisa menggunting satu permen ini menjadi 4 bagian kecil. Oke? Lalu kita membutuhkan tusuk gigi. Oke, siap? Kita akan mulai ya. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menyambungkan semua tusuk gigi ini dengan menggunakan marshmallow. Ayo Faith, kita bikin. Kita akan lomba. Kita akan melihat bangunan siapa yang paling kuat, Kamika atau Faith. Karena kita harus melindungi bebek marshmallow kita. Bentar ya. Nah, bangunannya Kamika sama Faith sudah jadi. Tapi sebelum kita menggunakannya untuk melindungi bebek marshmallow kita akan mengetes kekuatan dari bangunan ini. Oke, siap Faith? Kita akan menjatuhkan kedua bangunan ini dari atas sekitar 10 cm. Oke, 1, 2, 3. Wah, bangunannya Faith hancur, sementara bangunannya Kamika masih berdiri dengan baik. Nah, adik-adik, apa sih yang membedakan bangunan pertama, bangunannya Kamika ini, dengan bangunannya Faith? Nah, ternyata yang membedakan adalah bangunan Kamika semua tusuk giginya terhubung dengan marshmallow-nya, terhubung dengan baik. Lihat. Nah, jika sebuah bangunan terhubung dengan baik, maka bangunan itu akan menjadi kokoh. Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan pelajari tentang hubungan. Gimana adik-adik? Seru kan? Nah, kita semua pasti sekarang sudah pada bersemangat. Yuk kita memulai ibadahnya dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan pada hari ini untuk beribadah lagi di WTC Kids Online. Biarlah Tuhan sebentar kami akan menyiapkan hati dan pikiran kami untuk beribadah kepadamu, dan biarlah Engkau memberkati agar ibadah kami lancar dan dapat kami jalani dengan baik Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, selamat beribadah. Ayo adik-adik, kita sama-sama memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu tema kita bulan ini. Haleluya! You're my courage, I don't have to be afraid. You're my fortress, no matter what comes my way. You're my treasure forever, yes we'll be together always. Even when the days get harder, I know you'll rescue me. Even when the sky is darker, I know you'll bring me peace. You are my strength, you are
Firman Tuhan berkata, setiap kita yang menerimanya dan percaya kepadanya, kita telah menjadi anak-anak Allah, dan Tuhan telah memberikan kita kuasa. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ku diberi kuasa bagi Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau meriksa hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi adik-adik, nyanyikan lagu ini. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menghancurkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau meriksa hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau meriksa hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yeay! Mari adik-adik, kita sama-sama menggunakan firman Tuhan. Dengan hati kita, angkat lagu pujian ini sebagai doa kita bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kita sama-sama katakan, Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku mengamalkan. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. inilah seruan hati kami Tuhan, bahwa kami mau mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan.
Adik-adik, hari ini Kak Dirman happy and happy. Kenapa? Bahagia. Lihat ini adik-adik. Wah, ada Tuhan Yesus sama manusia ciptaannya hidup damai di satu taman yang indah. Keren banget. Seneng ya kalau kita hidup sama-sama dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Wow, rasanya senang sekali adik-adik. Begitu juga dengan Tuhan, begitu juga dengan manusia ciptaannya. Dia begitu senang. Tetapi adik-adik, kebahagiaan Kak Dirman tiba-tiba terganggu dengan sesuatu. Apa ya? Tadi Kak Dirman happy banget melihat ini semua. Kak Dirman juga percaya adik-adik pasti happy. Tetapi lihat adik-adik apa yang terjadi? Wah, tiba-tiba terpisah antara manusia, ya, manusia dengan Tuhan yang menciptakan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang manusia lakukan yang bikin Tuhan Yesus sedih, adik-adik. Dan akhirnya apa? Karena manusia ini berbuat dosa, terpisahlah jarak mereka antara Tuhan dan manusia. Terpisah semakin jauh, semakin jauh. Nah adik-adik, waktu terpisah seperti ini apakah Tuhan Yesus senang? Enggak adik-adik, Tuhan Yesus sedih. Aduh, gimana ya caranya ya supaya aku bisa hidup berdamai lagi ya dengan manusia ya, gimana caranya? Tapi adik-adik, manusia semakin jauh dan semakin jauh dan semakin jauh, Tuhan makin sedih. Bukannya Tuhan senang kalau terpisah gini, Tuhan nggak senang adik-adik. Bukan berarti kalau terpisah terus Tuhan bilang asik terpisah, manusia jadi nggak ngerepotin aku lagi. Enggak adik-adik, Tuhan hanya mau berdamai dengan manusia. Gimana ya caranya ya supaya yang jarak ini tidak memisahkan mereka lagi. Tuhan mau hidup setiap hari bahagia, membahagiakan manusia selama-lamanya. Sekali lagi adik-adik, Tuhan Yesus mau berdamai dengan manusia. Kira-kira gimana ya adik-adik caranya ya? Bantu Kak Dirman ya, mikir coba. 2, 3. Aha, yes, benar adik-adik. Kita harus bangun sesuatu. Apa? Yes, jembatan. Yes, harus bangun jembatan supaya jarak ini bisa dilewati. Harus bangun jembatan. Nah, kebetulan gini adik-adik. Hari ini Kak Dirman habis dari proyek tadi ngelihat tukang kerja, ya makanya bajunya begini. Gini adik-adik. Kita bantu ya. Kita coba lihat. Kita bangun jembatan ya. Kita bangun jembatan. Tapi sementara bangun jembatan, Kak Dirman bangun jembatan nih sama tukang-tukang. Adik-adik, coba dengarkan apa kata firman Tuhan ya tentang apa jembatan ini. Apa yang dikatakan Tuhan dalam firman Tuhan, kesedihan hati Tuhan sehingga Tuhan mau terhubung kembali, ada hubungan kembali dengan manusia. Adik-adik dengarkan sungguh-sungguh ya. Sambil Kak Dirman sebentar siapkan dulu alat-alatnya sebentar ya. Kita mau bangun jembatan. Oke, adik-adik, sementara Kak Dirman bangun jembatan, adik-adik ngapain? Dengarkan firman Tuhannya. Wow. Pada awalnya Tuhan menciptakan surga yang sangat luar biasa dan semua yang ada di dalamnya bagus. Dia menciptakan air dan tanah. Dia menciptakan tumbuhan dan pohon. Dia juga menciptakan burung, ikan, dan binatang lainnya. Dan kemudian Tuhan menciptakan dari debu dan tanah seorang pria yang bernama Adam dan seorang wanita yang bernama Hawa. Mereka adalah orang yang pertama kali berada di bumi. Mereka diciptakan menurut gambar Allah, lalu hidup damai di surga. Adam dan Hawa berteman dengan Tuhan, tapi kemudian dia membuat pilihan yang sangat buruk. Tuhan telah memberi kepada Adam dan Hawa satu peraturan. Kamu tidak boleh memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jika kamu melakukannya, kamu pasti akan mati. Tetapi godaan terlalu besar untuk Adam dan Hawa. Mereka melanggar aturan Tuhan. Dan apa yang dulu surga,
sekarang menjadi dunia yang rusak. Orang-orang mulai berbohong. Itu adalah wanita yang kamu taruh di sini bersamaku. Dia membuatku memakannya. Saudara melawan saudara. Tidak. Keegoisan menyebar melalui setiap generasi. Sekarang ada rasa sakit. Bahkan orang dipisahkan oleh dosa dan kematian dengan Sang Penciptanya. Tetapi Tuhan ingin berdamai sekali lagi dengan orang yang sangat Ia cintai. Ratusan tahun setelah Adam dan Hawa melanggar kekuasaan, Tuhan memilih seorang pria yang bernama Abraham. Dan ia berkata, semua bangsa di bumi akan diberkati karena engkau. Lihatlah ke langit, hitunglah bintang itu. Sebanyak itulah anak-anak akan lahir dari keluargamu. Jadi Abraham memiliki seorang anak laki-laki bernama Ishak. Lalu Ishak bertumbuh dewasa, lalu kemudian dia memiliki dua anak, yaitu Yakob dan Esau. Dan mereka memiliki anak, Yakob yang diberi nama Israel. Dan ia sendiri memiliki 12 anak laki-laki. Jadi Tuhan telah memberikan Abraham keluarga besar seperti apa yang ia janjikan. Tapi umat Tuhan, orang-orang Israel masih terhilang. Dan mereka tidak memiliki kedamaian. Mereka tidak memiliki kedamaian ketika Tuhan menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir. Dan mereka sedang dipimpin oleh dewa mereka untuk melewati Laut Merah untuk melarikan diri dari musuh mereka. Oke, bagus. Tapi apa yang harus kita makan di sini di gurun pasir? Bangsa Israel tidak memiliki kedamaian ketika Tuhan memberikan hukum baru. Perintah-perintah ini sulit. Kami menginginkan seorang raja seperti semua negara lain. Mereka juga tidak memiliki kedamaian ketika Tuhan sedang memberikan mereka raja. Mereka bahkan tidak mendapatkan kedamaian ketika Tuhan memberi mereka seorang raja. Hukum raja tidak adil. Kami menginginkan dewa baru. Tidak ada yang memberikan umat Tuhan kedamaian abadi yang hilang dan rusak dan berpisah dengan Tuhan. Tidak ada yang memberikan kedamaian kepada umat Tuhan yang rusak, hilang, bahkan berpisah dengan Tuhan selama ribuan tahun. Tetapi Tuhan tidak melupakan janji yang dibuat untuk Abraham. Semua bangsa di bumi akan diberkati karena engkau. Tuhan masih punya rencana untuk menunjukkan kepada orang-orang betapa Ia peduli kepada mereka. Dia tahu dunia yang rusak ini tidak akan bisa menyelamatkan dirinya. Tuhan mengutus putranya untuk membawa damai ke bumi ini. Satu kali untuk selama-lamanya. Yesus tumbuh dan dia mengajar orang cinta, kasih sayang, pengampunan, dan kasih karunia. Dia menyembuhkan orang yang sakit dan dia berteman dengan orang-orang yang terbuang. Dia melihat apa yang salah dan ia memperbaikinya. Dia sangat mencintai dunia dan orang-orang. Ia memberikan hidupnya di atas kayu salib untuk membayar dosa seluruh dunia. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Di Kolose, Rasul Paulus memberitahu kita Tuhan memberi perdamaian melalui darah Kristus, melalui kematiannya di atas kayu salib. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya, dia membayar biaya dari setiap dosa yang pernah dilakukan dan dosa yang belum dilakukan. Orang tidak lagi untuk dipisahkan dengan Tuhan setelah kematian Yesus. Para pengikutnya belum mengerti itu semua. Mereka meringkuk dalam kegelapan karena takut. Mereka juga takut kalau dia bisa ditangkap atau bahkan bisa dibunuh. Siapa di sana?
Pagi-pagi sekali di hari ketiga, Maria Magdalena tiba di rumah di mana murid-muridnya tinggal. Para murid saling menghadap dengan kaget, dan Petrus dan Yohanes langsung meluncur. Dia menuju ke pintu. Mereka saling berpacu sepanjang jalan kembali menuju ke makam di mana Yesus dimakamkan. Mereka telah membawa Tuhan keluar dari kubur. Petrus dan Yohanes lalu kemudian pulang ke rumah, tapi mereka masih ragu-ragu. Dan Maria Magdalena yang mengikuti dia tinggal di taman belakang. Dan saat dia menangis, dia melihat pria itu berdiri di dekatnya. Dan pada awalnya dia mengira dia adalah tukang kebun. Apakah kamu membawa Yesus pergi? Beritahu saya di mana Bapak meletakkannya. Maria. Begitu pria itu berbicara, Maria Magdalena tahu siapa dia. Dia adalah Yesus yang hidup kembali. Guru, Dengan gembira, Maria Magdalena kembali mendatangi murid-muridnya untuk memberitahu tentang berita yang sangat luar biasa. aku telah melihat Tuhan. Itu benar, Yesus telah bangkit dari kematiannya. Dia lebih kuat dari dosa, lebih kuat dari kematian. Dan melalui dia, kita diperdamaikan. Dan melalui dia, kita bisa berdamai dengan Tuhan. Dan bekerja menuju kedamaian dengan orang lain. Seperti yang Tuhan maksudkan sejak awal. Tada, adik-adik, jembatannya sudah jadi. Keren ya. Wah, Tuhan Yesus senang banget. Yes, ada jembatan. Nah, adik-adik sudah tahu ya, jembatan ini apa? Yes, ternyata penghubung antara Tuhan dan manusia. Waktu terpisah, Tuhan Yesus sudah banyak cari cara untuk terus dekat sama Tuhan, terus dekat sama Tuhan. Ya, Tuhan mau berdamai dengan manusia. Tuhan gak mau terpisah. Akhirnya dibangunlah jembatan penghubung antara Tuhan dan manusia. Adik-adik sudah dengar tadi ya, banyak cara. Dan yang terakhir, yes adik-adik, yang jadi jembatan penghubung antara Tuhan dan manusia siapa? Betul, Tuhan Yesus sendiri. Dengan cara apa? Mati di kayu salib, menebus dosa setiap kita. Menebus dosa kakak, menebus dosa adik-adik, menebus dosa papa mama, menebus dosa mbak suster, menebus dosa semua manusia yang mau menerimanya. Wow, adik-adik, keren banget ya Tuhan. Dia sampai berusaha sedemikian rupa untuk apa? Supaya nanti tidak ada lagi jarak ini adik-adik. Sekarang di dunia ada jarak yang memisahkan kita dengan Tuhan, yaitu dosa. Tapi ada satu lagi yang menghubungkannya. Dibangunlah jembatan ya, penghubung sekali lagi antara Tuhan dan manusia. Jembatan itu siapa? Tuhan Yesus sendiri. Nah sama adik-adik, kalau ada orang, aku nggak mau jembatan, jembatannya dibawa pergi aja. Bisa terhubung nggak adik-adik? Nggak bisa. Begitu juga kalau manusia menolak Tuhan Yesus, nggak bisa berdamai dengan Tuhan. Begitu juga Tuhan akan semakin sedih. Makanya harus ada jembatan. Adanya jembatan harus diterima. Adanya Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita semua nih, termasuk kakak, kita semua harus diterima. Ya adik-adik, kasih tahu kita harus menerima Tuhan Yesus yang sudah mau jadi jembatan. Dan ingat adik-adik, Tuhan Yesus itu jembatan terakhir. Tidak ada cara lain untuk bisa terhubung lagi dengan Tuhan. Supaya nanti ya, waktu nanti kita sudah tidak ada di dunia ini, akan terjadi apa adik-adik? Begini adik-adik, jembatannya udah nggak ada lagi. Ada jarak dong? Enggak, tetapi apa? Wah, bersatu kembali, hidup bahagia selama-lamanya. Nah, jadi adik-adik, ingat ya, jembatannya siapa? Tuhan Yesus. Terima dia dengan sungguh keren.
Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Roma 14 ayat 19. Nah adik-adik, hari ini Kamika akan mengajak adik-adik semua untuk membangun jembatan dari spaghetti. Kita akan mengikuti cara-cara membangun jembatan spaghetti berikut ini. Nah adik-adik, kita akan membuat jembatan dari spaghetti. Bahan-bahan yang harus kalian siapkan: spaghetti, karet gelang, penggaris, gunting, dan lem. Pertama-tama, buat dulu rancangan struktur dari jembatan tersebut. Lalu, ukurlah bagian-bagian untuk jembatanmu, supaya ukuran rancangan jembatanmu tepat. Gunakan karet dan lem untuk menyatukan rangka jembatan. Pastikan kalian membuat rangka sesuai dengan desain yang sudah kalian tentukan. Hati-hati ketika menggunakan lem tembak ya. Minta orang tuamu untuk membantumu. Nah, jadi deh. Nah adik-adik, membangun jembatan yang kokoh itu membutuhkan kerja keras, bukan? Kalian sudah melakukan pekerjaan yang hebat. Nah, jembatan ini dapat digunakan untuk menghubungkan dua tempat yang terpisah. Adik-adik, dosa sudah memisahkan kita dari Tuhan dan membuat jarak antara Dia dengan kita. Namun ketika Yesus mati di kayu salib, Dia sudah membayar harga untuk dosa yang kita lakukan dan Dia membangun jembatan antara kita dengan Tuhan. Kematian Yesus berarti dosa-dosa kita telah dibayarkan lunas dan kita bisa memiliki hubungan dekat dengan Tuhan yang akan bertahan untuk selamanya. Beginilah cara Tuhan berdamai dengan kita. Wah, adik-adik, hari ini ibadah kita sudah selesai. Apa yang adik-adik pelajari hari ini? Betul sekali. Hari ini kita sudah belajar ya bahwa Yesus menjadi jembatan antara kita dengan Tuhan. Nah adik-adik, kakak juga gak bosan-bosan nih mau kasih info ke adik-adik semua. Siapa adik-adik yang belum ikut Kids Altar? Nah adik-adik, bagi adik-adik yang belum ikut Kids Altar, dapat daftar, langsung aja masuk ke Instagramnya WPC Kids, lalu klik di link pendaftarannya. Yuk adik-adik, sebelum kita selesai ibadah hari ini, kita mau tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan bahwa hari ini Engkau telah menyertai seluruh ibadah kami dari awal sampai akhir sehingga berjalan dengan lancar Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, biarlah apa yang Engkau ajarkan kepada kami hari ini dapat kami terapkan pada kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Dan biarlah juga Tuhan Engkau memberkati kami masing-masing untuk 1 minggu ke depan sehingga kami juga dapat berkumpul kembali di WTC Kids Online. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. God bless you. Kami sangat senang menjadi keluarga di WTC Kids.